Kalau suatu malam kamu melihat sesuatu, berdiri diam di sudut kamar, jangan terlalu lama menatapnya, karena bisa jadi dia sedang menatap balik. Naya pindah ke rumah itu sendirian, bukan karena ingin, tetapi karena terpaksa. Keadaan yang perlahan mengerucut membuatnya tidak punya banyak pilihan lagi. Rumah lama terlalu mahal, terlalu bising, dan terlalu penuh kenangan yang ingin ia hindari. Sedangkan rumah baru ini, satu-satunya yang masih bisa ia jangkau. Rumah itu berada di ujung jalan kecil yang jarang dilewati orang, dikelilingi pohon-pohon tinggi yang hampir tidak pernah bergerak, seolah angin pun enggan masuk ke sana. Sejak pertama kali Naya berdiri di depan pintunya, ia sudah merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Bukan dingin, bukan takut, tapi seperti ada sesuatu yang lebih dulu memperhatikannya. Udara di dalam rumah itu terasa berat dan tua. Bukan tua dalam arti waktu, tetapi tua seperti sesuatu yang sudah terlalu lama menunggu di dalamnya. Dindingnya tampak pucat, catnya retak di beberapa bagian, dan lantainya mengeluarkan suara kecil setiap kali diinjak. Anehnya, setiap suara itu selalu terdengar seperti balasan. Seolah rumah itu mendengar. Sebelum Naya benar-benar masuk, agen properti yang mengantarnya sempat berhenti lama di depan pintu. Ia tidak langsung bicara, hanya menatap ke dalam rumah, lalu berkata pelan, "Kalau kamu merasa ada yang memperhatikan di sudut ruangan, jangan dicari tahu. Anggap saja itu tidak ada." Naya menatapnya sebentar, lalu mengangguk singkat. Ia pikir itu hanya cara orang menjual rumah tua, memberi kesan misterius agar terasa unik. Tapi sejak hari pertama, ia mulai ragu. Hari pertama, sunyi. Tidak ada suara apapun. Tidak ada tetangga, tidak ada kendaraan. Bahkan jam dinding di ruang tamu terasa berdetak terlalu pelan. Hari kedua, lebih aneh. Bukan karena ada suara, justru karena tidak ada suara yang seharusnya ada. Tidak ada suara serangga di malam hari, tidak ada burung di pagi hari, bahkan udara terasa seperti berhenti bergerak. Sunyi di rumah itu bukan sekadar sepi, tetapi seperti sesuatu yang sengaja dibuat sunyi, seolah semua suara ditahan di luar. Malam hari ketiga, Naya mulai memperhatikan sudut-sudut ruangan, bukan karena ia ingin, tetapi karena matanya selalu tertarik sendiri, ke sudut ruang tamu, sudut kamar, hingga sudut dapur. Semua sudut itu terasa lebih gelap dari seharusnya, seolah cahaya tidak pernah benar-benar menyentuh bagian tersebut. Sore itu, ia duduk di ruang tamu tanpa melakukan apapun. Tidak ada hiburan, hanya menatap lantai dalam diam. Lalu tiba-tiba, lehernya terasa kaku, bukan karena sakit atau pegal, melainkan seperti ada dorongan halus yang memaksanya menoleh. Dengan gerakan yang sangat pelan, ia mengarahkan pandangannya ke sudut ruangan. Di sana tidak ada apa-apa, tetapi justru itulah yang terasa janggal. Ada sesuatu yang salah. Bukan dari apa yang terlihat, melainkan dari apa yang terasa. Seolah sudut itu bukan lagi bagian dari ruangan, melainkan sesuatu yang berdiri sendiri. Naya segera mengalihkan pandangan. Namun sejak saat itu, ia tidak bisa benar-benar melupakan sudut tersebut. Malam harinya, lampu kamar dimatikan dan gelap memenuhi ruangan. Untuk pertama kalinya, ia melihatnya. Sosok itu berdiri di sudut. Tinggi, terlalu tinggi untuk ruang itu, hingga bahu dan kepalanya hampir menyentuh plafon. Bentuknya tidak jelas, seperti bayangan yang terlalu padat. Namun itu bukan bayangan biasa. Ada sesuatu dari sosok itu, sebuah kehadiran, seolah ia sadar bahwa dirinya sedang dilihat. Naya langsung menyalakan lampu. Tidak ada apa-apa di sana. Sudut itu kembali seperti biasa, hanya menyisakan dinding dan bayangan yang kini terasa terlalu familiar. Naya menahan napas, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Cuma lelah, cuma bayangan mata. Namun saat lampu dimatikan lagi, sosok itu muncul kembali. Di sudut yang sama, tetap berdiri tanpa bergerak, tanpa menghilang, seolah ia memang tidak pernah pergi. Hari-hari berikutnya, sosok itu tidak pernah benar-benar meninggalkan tempat itu. Ia seperti menyatu dengan sudut ruangan, seolah keduanya bukan lagi hal yang terpisah. Awalnya Naya hanya melihatnya saat lampu dimatikan. Namun perlahan, ia mulai menyadari sesuatu yang jauh lebih buruk. Ia bisa merasakannya bahkan saat lampu menyala, seolah ada sesuatu yang menunggu di balik cahaya. Sosok itu mulai berubah.
Awalnya hanya siluet, lalu perlahan memiliki bentuk. Tubuhnya terlalu panjang, dengan lengan yang menggantung tidak natural. Jari-jarinya tampak terlalu banyak, atau terlalu panjang untuk tubuhnya. Kepalanya sedikit miring, seolah terus mengamati Naya tanpa henti. Dan yang paling mengganggu, ia tidak pernah berkedip. Ia tidak pernah berpindah posisi, kecuali ketika Naya tidak memperhatikannya. Suatu malam, Naya mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua ini tidak nyata. Ia duduk di tengah ruangan, menghadap sudut itu secara langsung. Ia menatap tanpa berkedip, menolak untuk takut, menolak untuk percaya. Namun semakin lama ia menatap, semakin jelas terasa bahwa ada sesuatu yang salah. Sudut itu bukan sekadar tempat, melainkan seperti sebuah arah. Arah yang selalu mengarah balik kepadanya. Dan ketika Naya berkedip, walau hanya sekali, sosok itu sedikit lebih dekat. Tidak banyak, hanya sedikit, tetapi cukup untuk membuat napasnya tertahan. Malam berikutnya, Naya tidak lagi berani menatap langsung. Namun justru disitulah masalahnya. Karena meskipun ia tidak melihat, ia tahu sosok itu tetap ada. Dan yang lebih buruk, ia mulai merasa bukan hanya dia yang melihat, tetapi juga dilihat. Di cermin, ada sesuatu yang tidak sesuai. Di pantulan kaca lemari, sudut ruangan tampak berbeda, seperti ada celah yang tidak cocok dengan kenyataan. Di layar ponsel, sudut itu terlihat lebih gelap dari aslinya, seolah dunia di dalam layar lebih jujur daripada dunia nyata. Suatu malam, Naya akhirnya mencoba merekamnya. Bukan untuk membuktikan kepada orang lain, tetapi untuk membuktikan kepada dirinya sendiri bahwa ia tidak gila. Ia mengarahkan kamera ke sudut kamar, menyalakan rekaman, lalu mematikan lampu hingga ruangan tenggelam dalam gelap. Beberapa detik pertama tidak terjadi apa-apa, hanya ruangan kosong yang terekam tanpa gangguan. Namun kemudian, sosok itu muncul. Lebih jelas dari sebelumnya, lebih padat, dan terasa lebih penuh. Bahkan posisinya lebih dekat dari yang ia ingat. Naya menahan napas saat menyadari sesuatu yang janggal. Di layar ponsel, sosok itu tidak berada di sudut. Ia justru berdiri tepat di belakang Naya, sangat dekat, hampir menempel. Dengan gerakan pelan, Naya mulai menoleh ke belakang. Tidak ada apa-apa di sana. Tidak ada suara. Namun di layar, sosok itu masih ada. Kepalanya menunduk, seolah melihat Naya dari jarak yang mustahil. Dan mulutnya bergerak, tanpa suara. Naya tidak benar-benar tidur malam itu. Ia hanya duduk di lantai, menghindari sudut, menghindari kaca, menghindari apapun yang bisa memantulkan sesuatu. Namun semakin ia menghindar, semakin terasa kehadiran sosok itu. Seolah keberadaannya tidak lagi membutuhkan bentuk, hanya perhatian. Malam demi malam, Naya mulai kehilangan rasa waktu. Ia tidak lagi yakin apakah sudah pagi atau masih malam. Lampu rumah selalu terasa terlalu redup, dan sudut itu tidak pernah berubah. Sampai suatu malam, ia terbangun tanpa alasan. Tidak ada suara, tidak ada mimpi, hanya rasa dingin yang menekan di dadanya, seolah ada sesuatu yang berada terlalu dekat. Perlahan, ia membuka mata. Dan saat itu juga, ia mengerti. Ia tidak perlu lagi mencari sudut. Karena sosok itu sudah berada di samping tempat tidurnya. Diam, tidak bergerak, tidak berkedip, hanya menatap. Untuk pertama kalinya, Naya melihat wajahnya dengan jelas. Bukan wajah manusia. Bukan wajah makhluk yang bisa dikenali. Hanya sesuatu yang mencoba meniru wajah. Terlalu datar, terlalu kosong. Namun matanya adalah satu-satunya hal yang benar-benar nyata. Dan mata itu menatap langsung ke dalam dirinya. Sosok itu perlahan membungkuk, semakin dekat, hingga tidak ada lagi jarak yang bisa dihitung. Dalam keheningan itu, Naya akhirnya mengerti. Ini bukan tentang rumah, bukan tentang sudut, bukan tentang bayangan. Ini tentang sesuatu yang sejak awal tidak pernah tinggal di rumah itu, melainkan tinggal di dalam perhatian yang melihatnya. Dan ketika Naya menghilang keesokan harinya, tidak ada suara, tidak ada jejak, tidak ada bukti. Hanya rumah yang kembali sunyi. Namun kali ini, sunyi itu terasa berbeda, lebih padat, lebih penuh, seolah rumah itu telah mendapatkan penghuninya kembali. Dan jika suatu hari kamu masuk ke rumah itu, lalu matamu tanpa sadar tertarik ke sudut ruangan, jangan terlalu lama menatap, karena mungkin bukan kamu yang sedang melihat sudut itu.
melainkan sudut itu yang sedang menyesuaikan bentuknya, agar bisa melihatmu dengan lebih jelas.